Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Dwi Anggoros, NPM 22036010021 dari Paralel A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mekanisme penguatan pada material logam. Untuk ujian tengah semester 1 mata kuliah material teknik. Sebelumnya saya mohon izin dosen pengampu Dr. Wahyu Dwi Lestari SPD MT. Saya mohon izin untuk mempresentasikan presentasi saya. Mekanisme penguatan pada material logam merupakan hubungan antara pergerakan, dislokasi, dan sifat mekanik dari logam. Kemampuan suatu material logam untuk diubah secara plastis tergantung pada kemampuan dislokasi untuk dapat bergerak. Dengan mengurangi pergerakan dislokasi, kekuatan mekanik dapat ditingkatkan, di mana disebabkan energi mekanik yang dibutuhkan untuk membuat deformasi plastis akan semakin besar. Sebaliknya, apabila pergerakan dislokasi tidak ada yang menahan, logam akan lebih mudah untuk terdeformasi. Pengertian dari material logam tersendiri, yaitu material yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, penghantar listrik, dan panas, mengkilap, dan umumnya memiliki titik cair tinggi. Mekanisme penguatan material logam memiliki 3 metode, yaitu pengerasan regangan, penguatan larutan padat, dan penghalusan butir. Kita akan membahas tentang pengerasan regangan dulu. Pengerasan regangan adalah penguatan logam untuk deformasi plastis, perubahan bentuk secara permanen atau tidak dapat kembali seperti semula. Penguatan ini terjadi karena dislokasi gerakan dalam struktur kristal dari material. Deformasi bahkan disebabkan oleh slip atau pergeseran pada bidang kristal tertentu. Jika gaya yang menyebabkan slip ditentukan dengan pengandaian bahwa seluruh atom pada bidang slip kristal serempak bergeser, maka gaya tersebut akan besar sekali. Dalam kristal terdapat cacat kisi yang dinamakan dislokasi, dengan pergerakan dislokasi pada bidang slip yang menyebabkan deformasi dengan memerlukan tegangan yang sangat kecil. Kalau kristal dipotong menjadi pelat tipis-tipis, terus dipoles dengan elektrolisa, maka akan terlihat di bawah mikroskop elektron sejumlah cacat yang disebut dislokasi. Dislokasi merupakan cacat kisi yang menentukan kekuatan bahan berkristal. Karena adanya tegangan dari luar, dislokasi akan bergerak ke permukaan luar, sehingga terjadi deformasi. Selama bergerak dislokasi, bereaksi satu sama lain. Hasil reaksi ada yang mudah bergerak dan ada yang sulit bergerak. Yang sulit bergerak berfungsi sebagai sumber dislokasi baru, sehingga kerapatan dislokasi semakin tinggi. Semakin tinggi kerapatan dislokasi, maka semakin sulit dislokasi bergerak sehingga kekuatan logam akan naik. Pengerasan regangan terjadi selama pengujian tarik. Pada proses uji tarik, regangan akan bertambah sehingga kekuatan tarik, kekuatan mulur, dan kekerasannya akan meningkat pula, sedangkan massa jenis dan hantaran listriknya menurun. Hal ini juga mengakibatkan menurunnya keuletan. Selanjutnya, mekanisme dari penguatan larutan padat. Mekanisme lainnya adalah dengan menggunakan atom lain yang disisipkan atau mengganti salah satu atom dalam unit sel. Berdasarkan keterangan di atas, logam dalam keadaan murninya memiliki sifat yang lemah dan lebih lembut. Dengan ditambahkannya atom lain yang disisipkan atau digantikan, maka kekuatan dan kekerasan dari suatu material akan lebih besar dibanding dalam keadaan murninya. Hal ini dikarenakan atom sisipan tadi akan mengalami dislokasi. Ukuran atom yang sangat kecil dan besar yang terlarut akan menurunkan energi regangan. Atom sisipan yang berukuran kecil akan menurunkan energi regangan tekan, sedangkan atom sisipan berukuran besar akan menurunkan energi regangan tarik. Semakin banyak terdapat atom sisipan tadi, maka energi regangan lama-kelamaan akan hilang dan dislokasi juga semakin kecil hingga hilang gitu. Selanjutnya, penghalusan butir.
Penghalusan butir adalah salah satu cara yang efektif bagi penguatan yang dihasilkan dengan menghalangi pergerakan dislokasi di sekitar batas butir. Dengan mengecilnya ukuran dari butir akan meningkatkan batas butir per unit volume dan mengurangi garis edar bebas dari slip yang berkelanjutan. Pergerakan selanjutnya membutuhkan tegangan yang tinggi untuk membuka atau menghasilkan suatu dislokasi baru pada butir berikutnya. Di sini grand boundary barrier terdapat pergerakan dislokasi slip plane tidak terdapat atau tidak berlanjut atau mengalami perubahan arah. Tetapi sudut yang kecil dari lapisan butir tidak efektif dalam menahan dislokasi. Sudut yang besar dari lapisan butir mampu menahan block slip dan meningkatkan kekuatan pada material. Konsentrasi tegangan di ujung slip plane kemungkinan akan memicu dislokasi baru dalam pertambahan butir. Berikut sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.